Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari TIP 21. Nah, sore ini kami akan ngobrol bareng nih sama salah satu ketua UKMF yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu Bang Diniko dari Ketua Unit Kegiatan Olahraga dan Seni Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu nih. Nah, kenalin, nama aku Andini Putri, BP 1011 dari Kabupaten Solok Selatan. Dan teman aku Almeida Istiqomah, BP 3008, asal dari Pesisir Selatan. Nah, oke. Baik, mungkin kita juga akan perkenalan dengan salah satu narasumber kita yang keren pada sore hari ini, yaitu Bang Diniko. Mungkin boleh perkenalan, Bang? Baik, perkenalkan nama Diniko Saputra, berasal dari jurusan TPB Angkatan 18, sekarang diamanakan menjadi Ketua Umum UPOS Fateta. Baik. Nah, Abang kan sekarang udah jadi Ketua UPOS nih, Bang. Mungkin boleh dikenalin dulu nggak sih, Bang, sama teman-teman di rumah? UPOS itu apa sih, Bang? Baik, UPOS ini merupakan singkatan dari Unit Kegiatan Olahraga Seni dan Olahraga Fateta, yang mana UPOS ini tempat wadah minat dan bakat dari KM Fateta untuk menyalurkannya di bidang olahraga dan seni. Mungkin kalau untuk sejarah singkatnya, UPOS ini berdiri pada tahun 2015 yang diketuai oleh salah satu founder kita, yaitu Bang angkatan 2012 TEP gitu. Berarti UPOS ini merupakan wadah untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian gitu ya. Oke, baik, Bang. Nah, jadi kami ini bermaksud untuk ngobrol-ngobrol seru tentang Abang seputar kedisiplinan gitu, Bang. Karena kedisiplinan itu merupakan suatu hal yang penting untuk kita sebagai mahasiswa ataupun dalam organisasi gitu, Bang. Nah, jadi Bang Andi ini mau nanya, Bang. Abang kan sebagai pemimpin di UPOS gitu, Bang. Mungkin boleh nggak sih, Bang, Abang memberikan pandangan Abang tentang apa sih itu kedisiplinan gitu? Kalau kedisiplinan itu merupakan suatu bentuk kesadaran diri kita, jadi kita masing-masing terhadap apa saja tanggung jawab yang kita emban dan apa saja yang amanah-amanah yang telah diberikan oleh rekan-rekan kita kepada kita, agar kedisiplinan itu melekat pada diri kita. Itu sebelumnya ada yang namanya pelatihan kedisiplinan, di mana sebetulnya kedisiplinan ini sudah terlahir dari awalnya itu dari keluarga kita lah. Seperti contohnya kayak orang tua kita menyuruh kita makan tepat waktu, itu salah satu contoh disiplin terhadap waktu gitu. Oke, baik. Jadi menurut Abang itu mungkin kedisiplinan itu adalah sesuatu hal yang memang udah ditanamkan dari dini gitu ya, Bang. Oke. Baik, Bang. Untuk selanjutnya nih, Bang. Menurut Abang seberapa penting sih, Bang, kedisiplinan dalam organisasi maupun kita sebagai mahasiswa gitu? Mungkin kalau kedisiplinan itu ya sangat penting lah bagi kita, baik itu dari bidang organisasi maupun pada saat kita proses belajar mengajar di universitas gitu. Pada saat belajar inilah mungkin kedisiplinan kita ini yang ditajamkan kembali sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan gitu. Seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya dunia pekerjaan itu ya sangat menekankan kedisiplinan yang sangat-sangat disiplin gitu. Berarti kedisiplinan itu adalah satu hal yang penting karena waktu itu tidak akan pernah menunggu kita siap gitu ya, Bang. Jadi apapun harus kita lakukan dengan tepat waktu gitu ya, Bang. Oke, mungkin dari Ida ada pertanyaan? Ya ada, Bang. Kalau kan Abang kan sebagai ketua UKMF nih, Bang. Nah, pasti menemukan kayak anggota atau orang lain yang menurut Abang nih kurang disiplin dari segi waktu atau dari yang lainnya gitu kan, Bang. Kalau boleh tahu, gimana cara Abang tuh untuk merangkul mereka biar mereka tuh lebih disiplin gitu, Bang? Kalau cara merangkulnya itu kalau kita di organisasi, kita kan sebagai ketua yang ibaratnya itu ditinggikan saran tiang dan bukan selangkah gitu. Jadi kita terlebih dahulu akan mencontohkan kepada rekan-rekan kita bagaimana kita tepat waktu dalam, contohnya kalau kalau rapat gitu, kita yang paling dulu datang gitu. Apabila rekan-rekan kita sudah melihat kita benar-benar disiplin, maka mereka dengan sendirinya apabila ada kesadaran dari mereka akan mencontoh yang lebih baik gitu. Berarti kedisiplinan ini memang sangat penting dalam organisasi gitu, Bang, karena orang-orang di organisasi itu adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, Bang. Oke. Baik, Bang, pertanyaan selanjutnya nih, Bang.
mungkin abang pasti sering melihat gitu masih ada orang-orang di sekitar kita yang masih kurang disiplin, terutama mungkin abang sebagai ketua UKMF pasti banyak merasakan adanya ketidakdisiplinan dalam satu organisasi gitu bang. Nah menurut abang apa sih bang faktor yang menyebabkan ketidakdisiplinan itu gitu? Mungkin faktor yang membuat orang tidak disiplin itu contohnya itu yang sangat berpengaruh itu faktor lingkungan gitu. Jadi apabila kita sudah sebelumnya kita disiplin dan melihat rekan-rekan kita ibaratnya itu meleleh-leleh lah gitu kan, ibaratnya lalai dalam waktu gitu, maka secara tidak langsung itu berimpact kepada diri kita gitu. Dia saja yang penting dalam ini kurang disiplin gitu. Masa ya kita ikut juga gitu kan? Itu kembali dari diri kita masing-masing gitu. Ya, seperti itu. Oke, berarti baik kedisiplinan ini itu adalah faktor pembentuknya itu adalah lingkungan gitu ya bang. Jadi kalau misalnya kita ingin memiliki sifat disiplin, berarti kita harus juga berkumpul dengan orang-orang yang disiplin. Salah satunya dengan cara masuk organisasi gitu ya bang. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Idam. Boleh nggak bang kami minta tips dari abang agar kami tuh bisa lebih disiplin gitu bang, seimbang di bidang akademik tapi juga manajemen semua dari kedisiplinan kita kayak berorganisasi dan lainnya gitu bang. Mungkin tipsnya itu kayak kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman kita gitu. Apabila zona nyaman kita terus berbaring di kasur, ibaratnya itu kalau orang bilang itu kupu-kupu kuliah pulang, maka tidak ada yang namanya pembekalan dari diri kita untuk masa depan gitu. Contohnya kalau berorganisasi ini merupakan suatu pengembangan diri di bidang luar non akademik gitu. Jadi kita harus mengembangkan potensi yang ada di diri kita, terutama ya soft skill kita lah, kayak berbicara depan umum atau yang lain sebagainya gitu. Oke, berarti tipsnya itu adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman gitu ya bang. Karena sebagai mahasiswa kita tentu dituntut untuk menjadi mahasiswa yang aktif, karena kita yang akan bakal memimpin negara ini beberapa tahun ke depan gitu ya bang. Oke, mungkin boleh nggak bang kami minta closing statement gitu bang dari abang? Kalau closing statement itu kayak kita tuh harus tetap menjaga iman, jaga imun, dan tetap semangat. Baik, sangat berkesan ya ngobrol sore kita pada hari ini dengan Bang Diniko selaku Ketua UKMF UPOS ya dari Fakultas Teknologi Pertanian gitu. Dan mungkin hal yang dapat kita ambil dari pembicaraan sore hari ini adalah kita sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa yang disiplin, karena sebagai mahasiswa kita yang akan menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana gitu ya bang. Oke bang, mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol seru kita pada sore hari ini gitu bang. Mungkin lain kali kita bisa lagi ngobrol lebih dalam lagi tentang kedisiplinan ataupun hal-hal yang lain gitu ya bang. Kami dari TIP 21 mohon maaf apabila ada kesalahan bang, dan terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.